Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang bahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk yang berkode saham BBNI berdasarkan update laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Untuk pembahasan emiten kali ini akan dibagi menjadi 5 segmen, yaitu 1. Profil perusahaan, 2. Manajemen perusahaan, 3. Kinerja perusahaan, 4. Harga wajar perusahaan, dan 5. Kesimpulan. Dilansir dari Wikipedia, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau biasa disingkat menjadi BNI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 195 unit kantor cabang dan 16.125 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di kota New York, London, Seoul, Tokyo, Hong Kong, Singapura, Osaka, dan Amsterdam. Visi dan misi. Visi BNI menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misi BNI 1. Memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. 2. Memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. 3. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. 4. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. 5. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Dan yang keenam, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Dari data Stockbit, berdasarkan video ini dibuat, market cap saham BBNI adalah sebesar 170 triliun 822 miliar dan saham yang beredar adalah sebanyak 37,30 miliar lembar saham. Bisa disimpulkan, BBNI masuk ke dalam salah satu saham blue chip di Bursa Efek Indonesia karena salah satu syarat untuk menjadi saham blue chip adalah memiliki market cap di atas 100 triliun. Sekarang kita beralih ke daftar pemegang saham PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dari IDN Finansial untuk daftar pemegang saham per 30 September 2024. Pertama, saham seri C, Government of the Republic Indonesia dengan jumlah saham 21 miliar lebih lembar saham dengan persentase 58,84%. Di sini pemerintah Republik Indonesia berperan sebagai pengendali. Kedua, saham seri C, investor asing dengan kepemilikan di bawah 5% dengan jumlah saham 10 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 26,84%. Ketiga, saham seri C, publik di bawah 5% dengan jumlah saham 3 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 9,33%. Keempat, saham seri C, limited liability dengan kepemilikan di bawah 5% dengan jumlah saham 1 miliar lebih lembar saham dengan persentase 3,37%. Kelima, saham seri B, Government of the Republic of Indonesia dengan jumlah saham 434 juta lebih lembar saham dengan persentase mencapai 1,16%. Keenam, saham seri B, publik di bawah 5% dengan jumlah saham 144 juta lebih lembar saham dengan persentase mencapai 0,39%. Dan untuk pemegang saham yang lainnya yang terdiri dari beberapa orang manajemen baik dari direksi maupun komisaris dari Bank Negara Indonesia, tidak bisa saya persebutkan satu persatu karena untuk mempersingkat waktu. Sangat dianjurkan untuk para sahabat investor mengeceknya kembali untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Untuk susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Bank Negara Indonesia Tbk terdiri dari 11 orang Dewan Komisaris dan 12 orang Dewan Direksi. Tapi di sini Sadar Saham tidak akan membahas semua Dewan Komisaris dan Dewan Direksinya. Tapi Sadar Saham akan membahas profil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk sebagai referensi saja. Sangat dianjurkan kepada para sahabat investor untuk mengecek semua profil Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Bank Negara Indonesia Tbk agar mendapat informasi yang lebih lengkap dan akurat. Bapak Prajoto, Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia Tbk. Bapak Prajoto, lahir tahun 1953, memperoleh gelar sarjana S1 jurusan Hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Master S2 jurusan Ekonomi dari University of Kyoto.
Diangkat dalam RUPS luar biasa tahun 2023 tanggal 19 September 2023 sebagai Komisaris Utama atau Komisaris Independen BNI. Bapak Ruki Tumilar, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk. Ruki Tumilar, SE, MFin, lahir 21 Maret 1964, adalah bankir dan ekonom Indonesia yang menjadi Direktur Utama Bank Negara Indonesia, menggantikan Henry Sidata. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, menggantikan Kartika Wirjo Atmojo yang diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN. Posisinya di Bank Mandiri lalu digantikan oleh Henry Gunardi sebagai pejabat pengganti sementara. Dilihat dari pergerakan harga saham BBNI secara tahunan, dari 19 Januari 2024 sampai video ini dibuat, BBNI saat ini berada pada harga 4.640. Bisa dijelaskan pada grafik di Stockbit, harga saham BBNI telah mengalami penurunan sebesar minus 15,64% dari harga 5.500 pada 19 Januari 2024 menjadi 4.640 pada saat video ini dibuat pada tanggal 20 Januari 2025. Penurunan persentase yang cukup lumayan dalam. Kita bisa juga lihat pada grafik, BBNI mencapai harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir di harga 4.130 pada tanggal 14 Januari 2025 dan menyentuh harga tertinggi sepanjang tahun pada harga 6.225 pada tanggal 13 Maret 2024. Dan bila disimulasikan, seandainya pada tanggal 19 Januari 2024 Anda berinvestasi 100 juta rupiahan pada saham BBNI, saat ini investasi Anda sudah menilai sekitar 85 jutaan. Kinerja yang kurang bagus. Dan faktor-faktor apa sajakah yang membuat harga saham BBNI turun 15%? Apakah penurunan harga sahamnya sebanding dengan kinerja perusahaannya? Mari kita bahas bersama. Berdasarkan dari data Stockbit, laporan laba rugi dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023, sedangkan untuk tahun full year 2024-nya belum tersedia. Dilihat pada data, jika grafik pendapatannya mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan. Jika dihitung dari tahun 2019 sampai tahun 2023, pendapatan BBNI mengalami kenaikan sebesar 5,6% dari 64,7 triliun di tahun 2019 menjadi 68,3 triliun di tahun 2023. Jadi, untuk CAGR pendapatan BBNI dari 2019 sampai tahun 2023 atau pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya adalah 1%. Pertumbuhan CAGR yang sangatlah kecil. Sedangkan untuk laba bersih atau net income BBNI bisa kita lihat juga pada grafik, tampak dari tahun 2020 sampai tahun 2023 grafiknya konsisten naik. Dan bila dihitung dari tahun 2019 sampai tahun 2023, laba bersih atau net income BBNI mengalami kenaikan sebesar 35,7% dari 15,4 triliun di tahun 2019 menjadi 20,9 triliun di tahun 2023. Kenaikan yang secara persentase lumayan tinggi. Dan untuk CAGR atau pertumbuhan rata-rata setiap tahun laba bersih BBNI dari tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah 6,3%. Sekarang kita beralih untuk rata-rata net margin BBNI dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dan sesuai dari data grafik, bisa kita hitung rata-rata net marginnya adalah 21,9%. Persentase net margin yang sangat bagus. Di mana bisa dijelaskan juga untuk net margin terendah pada tahun 2020 sebesar 5,3% dan net margin tertingginya sebesar 30,6% pada tahun 2023. Untuk laporan laba rugi BBNI secara tahunan dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024, pada data grafik bisa kita mulai dari pendapatannya. Pendapatannya naik sebesar 5% dari 17,9 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 18,8 triliun di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk laba bersihnya hanya naik 3,7% dari 5,4 triliun di kuartal 3 2023 menjadi 5,6 triliun di kuartal 3 2024. Dan untuk rata-rata net margin dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024 adalah sebesar 30,3%. Ini adalah rasio rata-rata net margin yang sangat bagus. Nah, sekarang kita beralih ke laporan keuangan BBNI kuartal 3 2024 dari laporan resmi Bursa Efek Indonesia. Untuk kas yang dimiliki pada kuartal 3 2024 sebesar 10 triliun 114 miliar 697 juta rupiah, turun hampir 10% dari kuartal 3 2023 yang sebesar 11 triliun 207 miliar 201 juta rupiah. Walaupun kasnya turun 10% secara tahunan yang mungkin digunakan untuk kegiatan operasional,
Tapi dengan kas sebesar 10 triliun rupiah, itu sudah merupakan kas yang sangat besar. Kemudian, untuk simpanan nasabahnya, bisa kita lihat untuk dana gironya yang termasuk dana murah. Giro dari pihak ketiga turun 28% dari 308 triliun 714 miliar 72 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 221 triliun 116 miliar 154 juta rupiah di kuartal 3 2024. Dan giro pihak berelasinya turun juga sebesar 33% dari 120 triliun 840 miliar 106 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 81 triliun 144 miliar 69 juta rupiah di kuartal 3 2024. Lalu untuk dana tabungannya yang termasuk juga dalam dana murah, tabungan pihak ketiga naik sebesar 61% dari 148 triliun 345 miliar 791 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 238 triliun 829 miliar 52 juta rupiah di kuartal 3 2024. Dan untuk tabungan pihak berelasi turun hampir 37% dari 165 miliar 394 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 104 miliar 448 juta di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk dana dari deposito berjangkanya yang termasuk dana mahal, deposito berjangka pihak ketiga turun hampir 5% dari 201 triliun 590 miliar 90 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 191 triliun 854 miliar 589 juta rupiah di kuartal 3 2024. Dan untuk deposito berjangka, pihak berelasinya naik sebesar 18% dari 31 triliun 74 miliar 890 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 36 triliun 697 miliar 331 juta rupiah di kuartal 3 2024. Untuk dana simpanan dari bank lainnya, simpanan dari bank lain pihak berelasi turun 56% dari 2 triliun 705 miliar 107 juta di kuartal 3 2023 menjadi 1 triliun 179 miliar 640 juta di kuartal 3 2024. Dan untuk simpanan dari bank lain pihak ketiga naik 38% dari 9 triliun 188 miliar 881 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 12 triliun 697 miliar 338 juta rupiah di kuartal 3 2024. Apabila dijumlahkan, untuk simpanan nasabahnya baik dari giro, tabungan, deposito dan simpanan dari bank lainnya telah turun hampir sebesar 5% dari 822 triliun 624 miliar 331 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 783 triliun 615 miliar 621 juta rupiah di kuartal 3 2024. Beralih ke pinjaman yang diberikan, bisa dilihat dari laporan keuangan, pinjaman yang diberikan pihak ketiga naik 5% dari 568 triliun 725 miliar 449 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 597 triliun 581 miliar 982 juta rupiah di kuartal 3 2024. Dan untuk pinjaman yang diberikan pihak berelasi naik hampir 9% dari 126 triliun 359 miliar 327 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 137 triliun 436 miliar 381 juta rupiah di kuartal 3 2024. Apabila dijumlahkan, total pinjaman yang diberikan naik hampir 6% dari 695 triliun 84 miliar 769 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 735 triliun 18 miliar 363 juta rupiah di kuartal 3 2024. Dan jika dihitung lagi, total pinjaman yang diberikan di kuartal 3 2024 yang sebesar 735 triliun 18 miliar 363 juta rupiah adalah 93,7% dari simpanan nasabah Bank BNI yang terkumpul di kuartal 3 2024 yang sebesar 783 triliun 615 miliar 621 juta rupiah. Sedangkan untuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pinjaman yang diberikan turun sebesar 13,4% dari 47 triliun 158 miliar 131 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 40 triliun 819 miliar 972 juta rupiah di kuartal 3 2024. Kemudian untuk jumlah ekuitas atau modal yang diatribusikan ke entitas induk naik hampir 5%
dari 150 triliun 131 miliar 14 juta rupiah di kuartal 3 2023 menjadi 157 triliun 396 miliar 434 juta rupiah di kuartal 3 2024. Sekarang kita membahas untuk non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah Bank Negara Indonesia. Dari data yang terkumpul lewat pencarian di Google, dijelaskan pada kuartal 3 2024 NPL-nya adalah sebesar 2%, di mana angka ini turun 30 basis poin dari kuartal 3 2023 yang sebesar 2,27%. Untuk tambahan info, standar non-performing loan NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah di bawah 5%. Ini berarti dengan NPL yang berada di kisaran 2%, Bank BNI berada pada rasio yang aman untuk rasio NPL-nya. Sedangkan untuk rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank BNI, dari data yang terkumpul lewat pencarian di Google juga, di mana rasio ini adalah rasio yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh Bank BNI. CAR BBNI saat ini adalah sebesar 21,8%. Untuk tambahan info juga, standar CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8%. Semakin besar persentasenya, malah semakin lebih baik. Beralih ke rasio profitability BBNI. Dari data Stockbit bisa dilihat, untuk return on asset secara TTM atau 12 bulan ke belakang adalah 2,01%. Persentase yang sangatlah kecil. Untuk return on equity secara TTM atau 12 bulan ke belakang sebesar 13,64%. Persentase yang cukup bagus. Kemudian gross profit marginnya secara kuartalan sebesar 57,47%. Persentase yang sangatlah bagus. Lalu untuk operating profit marginnya secara kuartalan sebesar 37,09%. Masih persentase yang sangat bagus. Dan yang terakhir, untuk net profit marginnya secara kuartalan sebesar 29,90%. Ini juga persentase profit yang sangat bagus. Bisa disimpulkan, secara general, rasio profitability saham BBNI sangatlah bagus. Hanya di return of asset atau ROA-nya saja persentasenya sangatlah kecil karena masih di bawah 10%. Bagaimanakah dengan histori dividen saham BBNI? Bisa dilihat dari investing.com, Bank BNI sangat rutin sekali membagikan dividen setiap tahunnya, mulai dari tahun 1997 sampai tahun 2024. Bank BNI hanya absen bagikan dividen dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Mungkin ini adalah imbas dari krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Jadi, bila dihitung dari tahun 2002 sampai tahun 2024, Bank BNI sudah 22 tahun sangat rutin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya setiap tahunnya. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang terakhir diberikan adalah sebesar 48,71% dari laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir. Dengan total dividen yang diberikan dalam setahun terakhir sebesar Rp280,4952 per lembar saham, dengan dividen yield-nya mencapai 6,28%. Untuk harga wajar saham BBNI, Sadar Saham akan menggunakan dua metode perhitungan sederhana, yaitu menggunakan rata-rata PBV (Price Book Value) BBNI dalam 3 tahun terakhir, dan menggunakan rata-rata PER (Price Earning Ratio) BBNI dalam 3 tahun terakhir. Bisa kita lihat pada analisa Stockbit, rata-rata PBV BBNI dalam 3 tahun terakhir adalah 1,28. Dan rata-rata PER dalam 3 tahun terakhir adalah 10,16. Untuk perhitungan harga wajar pertama dengan rata-rata PER (Price Earning Ratio) BBNI dalam 3 tahun terakhir, Sadar Saham akan menggunakan IPS (Earning Per Share) BBNI secara annual full year 2024 sebesar 583 dikalikan rata-rata PER (Price Earning Ratio) BBNI dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 10,16 kali dengan memperoleh harga wajar 5.923. Harga ini sudah saya bulatkan. Untuk perhitungan harga wajar kedua dengan rata-rata PBV (Price Book Value) BBNI dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 1,28, Sadar Saham akan menggunakan BVPS (Book Value Per Share) BBNI sebesar 4.220,05 dikalikan dengan rata-rata PBV (Price Book Value) BBNI dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 1,28 dan memperoleh harga wajar 5.402. Harga ini juga sudah saya bulatkan. Dari perhitungan harga wajar dengan kedua metode di atas, maka didapatkan harga wajar BBNI berada di rentang harga 5.402 sampai 5.923. Dan dengan melihat harga saham BBNI berdasarkan video ini dibuat berada pada harga 4.640, maka bisa disimpulkan harga saham BBNI berada di bawah rentang harga wajarnya, atau bisa dikatakan harga sahamnya saat ini under value.
Dari pembahasan saham BBNI kali ini, maka bisa dibuat beberapa kesimpulan sederhana, yaitu 1. BBNI adalah salah satu bank BUMN terbesar milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. 2. BBNI memiliki rasio profitability yang sehat, baik dari revenue, laba bersih, maupun net marginnya. Bahkan rasio NPL-nya juga turun dari 2,27% di kuartal 3 2023 menjadi 2% di kuartal 3 2024. 3. BBNI rutin membayarkan dividen tanpa putus setiap tahunnya dalam 22 tahun terakhir, dengan dividen yield yang terakhir diberikan mencapai 6,28%. Dan yang keempat, dengan harga saat ini di 4.640 berdasarkan video ini dibuat, bisa disimpulkan berdasarkan kalkulasi harga wajar dari sadar saham, BBNI saat ini berada di bawah harga wajarnya, atau bisa dikatakan harga sahamnya saat ini under value. Demikian pembahasan emiten kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjadi informasi tambahan dan bermanfaat bagi para sahabat investor. Dan kembali saya ingatkan, di sini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham, dan semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.